sebelum kita memulai pelajaran kali ini, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa cukup. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai virus. Tetapi sebelum kita membahas mengenai virus, nah pada mata pelajaran sebelumnya kita mempelajari keanekaragaman hayati, di mana dalam keanekaragaman hayati kita membahas mengenai apa yang dinamakan wilayah 5 kingdom. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari virus. Nah, mungkin di sini nanti akan muncul gambar. Nah, di gambar tersebut kita dihadapkan pada situasi kali ini mengenai pandemi COVID-19, di mana kita harus menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan memakai masker. Nah, kenapa harus itu? Karena masih pandemi COVID-19. Apa sih pandemi COVID-19 itu? Pandemi COVID-19 adalah virus makhluk kecil yang mematikan. Jadi, siswa-siswi sekalian, dengan kita mempelajari virus, kita dapat lebih menjaga diri ataupun lebih bersih ataupun lebih menjaga kesehatan gitu ya, seperti memakai masker dan lain sebagainya, dan juga kita lebih mensyukuri dengan ciptaan Tuhan. Nah, baik siswa-siswi sekalian, untuk pokok pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama, sejarah penemuan virus, dan juga kita akan mempelajari ciri-ciri virus, kita akan mempelajari struktur virus, dan kita akan mempelajari replikasi virus, di mana dalam replikasi virus ini ada replikasi litik dan juga replikasi virus lisogenik. Nah, baik siswa-siswi sekalian, di sini nanti akan ada gambar, di mana ada gambar yang kiri yaitu struktur dari coronavirus ataupun COVID-19 yang lagi mas tren mungkin ya di masa ini, dan yang kanan ada struktur virus bakteriofag. Apa sih bakteriofag? Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, coronavirus ini strukturnya pasti berupa protein ya. Nah, mungkin nanti akan dipelajari mengenai struktur umum virus. Siswa-siswi sekalian, sebelum kita jauh mempelajari mengenai struktur dan ciri-ciri, apa sih pengertian dari virus? Nah, jadi virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri, dan juga virus hanya terdiri dari asam nukleat, protein, dan kadang-kadang menyelubungi membran setelah menginfeksi. Dan asam nukleat di sini ada yang namanya DNA dan juga RNA. Jadi tidak keduanya, pasti ada salah satu yaitu DNA dan juga RNA. Dan juga virus adalah mikroba yang tidak bisa hidup tanpa menempel pada inangnya. Jadi ketika virus tidak bisa menempel pada inangnya, itu jadi bukan virus gitu ya. Virus akan mati bila mana tidak menempel pada inangnya. Siswa-siswi sekalian, setelah tadi kita menjelaskan mengenai pengertian virus, pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah penemuan virus. Nah, sejarah penemuan virus ini diawali oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883. Jadi, yang sedang mencari penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau ya, pada tanaman tembakau. Nah, si Adolf Meyer ini bahwasannya kenapa sih di tanaman tembakau itu ada bercak-bercak, dan Adolf Meyer berkesimpulan bahwasannya di tanaman tembakau itu membuat hipotesis bahwasannya jadi disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop. Dilanjut mungkin yang kedua. Nah, yang kedua yaitu ada ilmuwan asal Rusia yaitu Dmitri Ivanovsky yang pada tahun 1892 dia menguji hipotesis yang dikemukakan oleh Adolf Meyer ya yang tadi bahwasanya itu bakteri yang kecil yang tidak bisa dilihat dari mikroskop. Nah, jadi dia melakukan penelitian melalui saringan yang disaring sekitar masih menimbulkan penyakit yang sama. Setelah disaring bahwasanya masih menimbulkan yang sama pada tembakau tersebut. Ivanovsky masih berpegang teguh pada hipotesis yang dikeluarkan oleh Adolf Meyer, menyatakan bahwa bakteri merupakan penyebab penyakit mosaik pada tembakau, dengan alasan bahwa mungkin bakteri patogen tersebut memiliki bentuk yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh kasat mata ataupun mikroskop. Nah, terus pada tahun 1897 ilmuwan asal
patogen penyebab penyakit mosaik itu tidak dapat dibiarkan pada medium nutrien di dalam tabung reaksi atau cawan Petri ya siswa-siswi sekalian. Selain itu patogen tersebut tidak dapat dinonaktifkan oleh alkohol yang biasanya membunuh bakteri. Nah, dilanjut pada tahun 1935 ilmuwan asal Amerika yaitu Wendell Stanley berhasil mengkristalisasikan partikel penginfeksi penyakit mosaik dan dinamakan penyakit ini TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, kemudian TMV dan banyak virus lainnya dapat dilihat dengan mikroskop elektron mungkinnya pada tahun 1935 dan pada tahun yang sama juga berhasil memvisualisasikan bentuk virus dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, baik siswa-siswi sekalian, setelah tadi kita mempelajari mengenai sejarah umum pada virus, nah kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri virus. Nah, yang pertama, ciri-ciri virus yaitu virus bisa bersifat seperti benda hidup ketika virus tersebut dapat menempel pada inangnya. Nah, di inangnya ini seperti pada tumbuhan, inangnya ini pada hewan, contoh pada manusia seperti pandemi COVID-19. Nah, inangnya itu adalah manusia tersebut. Yang kedua, genom mereka ataupun asam nukleat pada virus ini ada dua, yaitu ada DNA dan juga ada RNA. Nah, yang ketiga, virus bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme ataupun ketika virus tersebut tidak berada pada inangnya ataupun ketika di luar inangnya. Virus bisa menjadi hidup bisa tidak seperti makhluk hidup. Yang keempat, virus terkecil berdiameter 20 nanometer lebih daripada ribosom dan virus terbesar yaitu 1200 nanometer atau 15 inci. Nah, siswa-siswi sekalian, setelah tadi kita mempelajari mengenai ciri-ciri dari virus, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur virus. Nah, mungkin di sini nanti akan ada gambarnya. Pada umumnya struktur dari virus terdiri dari tiga, yaitu adalah kapsid, pelat dasar ataupun serabut ekor. Nah, tetapi ada yang namanya asam nukleat di dalam kapsid ini. Apa sih asam nukleat? Jadi asam nukleat atau yang akrab disapa dengan genom ini merupakan makromolekul berisi materi genetik. Semua virus memiliki asam nukleat baik berupa DNA ataupun berupa RNA. Nah, dalam virus mengarahkan protein bereplikasi dengan sel inangnya untuk mensintesis salinan baru dan menerjemahkan genom tersebut menjadi protein virus. Adapun RNA dalam virus mengkodekan enzim RNA polimerase untuk menjadi DNA dalam pembuatan protein virus yang menginfeksi inangnya. Yang kedua, yang satu itu yang paling atas ada yang namanya kapsid. Apa sih kapsid? Kapsid itu adalah bagian kepala. Nah, jadi di dalam itu tadi ada asam nukleat virus yang sedikit dapat mengkodekan informasi untuk membuat kapsid yang relatif besar. Kapsid adalah selubung yang mantel protein penyusun virus yang terdiri dari subunit yang disebut dengan kapsomer. Nah, yang kedua ada pelat dasar. Apa sih pelat dasar? Pelat dasar atau lempeng dasar adalah multiprotein tempat melekatnya serabut ekor virus. Nah, pelat dasar juga berfungsi membantu virus dalam melekatkan pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan protein RNA ataupun DNA virus ke dalam sel inang. Nah, yang terakhir ada bagian bawah ataupun bagian serabut ekor. Nah, apa sih serabut ekor? Jadi virus yang memiliki serabut ekor ini berbentuk serabut yang terbentuk dari serat-serat pelat dasar. Serabut ekor lah yang berfungsi melekatkan struktur pada inang. Nah, ini adalah contoh struktur virus pada bakteriofag. Yaitu struktur virus pada bakteriofag ini merupakan struktur virus yang paling rumit. Nah, jadi dari struktur virus ini beda-beda ya. Nah, siswa-siswi sekalian, nah mungkin jadi struktur virus seperti misalnya contoh tadi telah membahas mengenai tobacco mosaic virus. Nah, jadi struktur virus tobacco mosaic virus ya seperti dilihat ini adalah struktur bentuk dari helix. Nah, kalau bakteriofag itu struktur
yang kompleks, dan juga seperti adenovirus dan virus influenza itu nanti di gambar ini pasti berbeda ya struktur bentuk virusnya. Nah, siswa-siswi sekalian, setelah tadi kita mempelajari mengenai struktur virus, kita akan mempelajari mengenai replikasi virus. Nah, jadi replikasi virus ini ada dua ya siswa-siswi sekalian, ada replikasi virus litik dan juga ada replikasi virus disogenik. Yang pertama dari siklus litik, yaitu siklus litik, yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuknya anakan virus. Baru siklus litik ini terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap-tahap seperti absorpsi, penetrasi, sintesis atau pematangan dan juga lisis dari replikasi virus ini berlangsung dengan cepat. Virus yang mampu bereproduksi secara litik ini disebut dengan virus virulen. Nah, ada pun juga replikasi virus isogenik. Nah, terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan siklus litik. Nah, jadi daya infeksi virus sehingga sel inangnya tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal ataupun membelah. Pada siklus isogenik terjadi replikasi genom virus tetapi tidak menghancurkan sel inangnya. DNA ataupun RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk propag. Nah, ini dapat diturunkan kepada kedua sel anak melalui reproduksi. Nah, siswa-siswi sekalian, di sini nanti akan ada gambar mengenai proses dari siklus litik yang menyerang pada bakteri E. coli, dan ini merupakan bakteriofag ya. Jadi virus yang menyerang bakteri pertama-tama pada nomor 1 yaitu pag T4 menggunakan serat ekornya untuk mengikat protein permukaan spesifik pada bakteri E. coli, sel yang bertindak sebagai reseptor. Yang kedua, masuknya DNA pag dan degradasi DNA inang. Nah, yang ketiga yang di bawah yaitu sintesis protein, sintesis genom ataupun asam nukleat, yang DNA ataupun RNA virus dan protein. Jadi di sini adalah DNA ya yang direplikasikannya. Seterusnya setelah di dalam DNA itu mengalami perakitan sendiri. Jadi 3 set terpisah terdiri dari kapsid, leher dan juga ekor, yaitu dirakit, dan setelah dirakit yang kelima yaitu melepaskannya. Jadi akhirnya pecah dan melepaskan 100 sampai 200 virus baru untuk menyerang sel inang yang baru yang lainnya. Nah, adapun alur dari siklus litik. Yang pertama ada adsorpsi, di mana di dalam adsorpsi ini yaitu virus akan melekatkan ekornya pada dinding sel bakteri. Yang kedua eklipase, di mana dalam eklipase ini bagian invirus akan mengambil alih perlengkapan metabolik dari bakteri tersebut. Yang ketiga penetrasi, dan dalam penetrasi ini pada proses ini ujung ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Yang keempat ada replikasi. Pada replikasi ini merupakan proses pembentukan bagian tubuh virus baru dalam bakteri. Nah, yang kelima yaitu perakitan. Di dalam perakitan ini, pada proses ini bagian tubuh yang terbentuk pada proses sebelumnya akan disusun menjadi virus baru. Dan yang keenam lisis, yaitu proses pecahnya sel bakteri dan keluarnya virus baru yang siap menyerang sel inang baru. Nah, siswa-siswi sekalian, ini merupakan replikasi siklus disogenik. Nah, nanti mungkin di sini akan ada gambar mengenai replikasi siklus disogenik. Nah, pada gambar ini akan Bapak jelaskan. Yang pertama, DNA pag, yang paling bawah DNA pag berintegrasi ke dalam kromosom bakteri menjadi propag. Yang selanjutnya yaitu ada 2, jadi bakteri bereplikasi secara normal dan banyak terjadi pembelahan sel mikroorganisme koloni. Dan selanjutnya terkadang propag keluar dari kromosom bakteri menginisiasi siklus litik dan terjadilah siklus isogenik, di mana DNA pag melingkar. Yang selanjutnya yaitu alur dari siklus isogenik. Nah, yang pertama alur dari siklus isogenik yaitu adsorpsi atau penetrasi, di mana proses ini siswa-siswi sekalian virus akan melekatkan ekornya, kemudian ujung
membelah diri, virus juga ikut membelah. Dan yang keempat, sintesis, di mana dalam sintesis ini asam nukleat virus memisahkan diri dan masuk ke daun litik. Yang kelima, perakitan, di mana perakitan ini proses penyusunan partikel virus menjadi virus baru. Dan yang keenam, lisis, di mana dalam lisis ini sel bakteri mengeluarkan virus baru gitu ya. Baik siswa-siswi sekalian, sekarang kita akan mempelajari mengenai perbedaan dari siklus litik dan juga siklus disogenik ya. Yang pertama mungkin dari artinya atau dari pengertiannya juga berbeda. Di mana dalam siklus litik, siklus replikasi virus ini di mana sang inangnya akan mengalami lisis ataupun kematian karena itu bukan non-virulen. Sedangkan pada dalam disogenik itu tidak mengalami kematian pada akhir siklus karena mempunyai virulensi ataupun ketahanan yang jumlah dan juga jumlah tahapannya itu berbeda. Siklus litik 5 tahapan, siklus disogenik 4 tahapan. Di mana pada siklus litik ada tahap adsorpsi, penetrasi, ekilapase, assembling ataupun perakitan dan juga lisis. Sedangkan pada siklus disogenik ada 4 tahapan. Yang pertama adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga penggabungan atau propag, yang terakhir ada cleavage ataupun pembelahan. Nah, yaitu kelanjutan dari siklus ini juga berbeda ya. Siklus litik kelanjutannya terhenti karena sel inangnya rusak atau mengalami lisis dan mati. Tetapi berbeda dengan siklus disogenik dan dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensnya bakteri hilang. Sedangkan kondisi akhir inangnya ini yang siklus litik mengalami lisis, kematian, yang disogenik tidak mengalami kematian ataupun bakteriofatnya masih bisa menjalankan aktivitasnya. Yang terakhir pada waktunya juga siklus litik terlampau dengan cepat, berbeda dengan siklus disogenik yaitu sangat lambat gitu ya, relatif lama ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini, yang pertama kita mempelajari mengenai definisi virus, di mana virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel inangnya dan juga terdapat asam nukleat di dalamnya. Yang pertama ada DNA atau RNA. Yang kedua mempelajari dari sejarah virus, dimulai dari Adolf Meyer pada tahun 1883, dilanjut Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 dan dilanjut Martinus Beijerinski, ilmuwan asal Belanda, pada tahun 1897 dan terakhir yaitu penemuan dari Wendell Stanley, ilmuwan asal Amerika, pada tahun 1935 ya siswa-siswi sekalian. Dan kita mempelajari ciri-ciri virus ya. Setelah mempelajari ciri-ciri virus, kita juga mempelajari mengenai struktur virus, di mana ada 3 intinya komponen utama dalam struktur virus. Yang pertama ada kapsid, yang kedua ada pelat dasar, yang ketiga ada serabut ekor. Di dalam kapsid ini ada asam nukleat, di mana di dalam asam nukleat ini ada DNA atau RNA. Dan kita juga mempelajari replikasi virus. Yang pertama ada replikasi virus litik, yang kedua ada mempelajari replikasi virus disogenik. Nah, sekian mungkin ya yang dapat Bapak sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun materi yang salah. Sekian dari Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari